Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat teman-temanku dan bunda-bundaku dimanapun berada. Pada kali ini saya akan berbagi resep lagi cara membuat perol tape yang manis, legit dan super lembut. Cemilan ini rasanya enak dan moist banget. Bahan dan caranya pun mudah didapat, anti ribet, cukup diaduk-aduk saja tanpa mixer. Tapi hasilnya benar-benar bikin nagih semua orang. Nah, bagi teman-teman yang penasaran ingin tahu cara buatnya seperti apa dan bahannya apa saja, mari simak terus videonya hingga selesai. Pertama-tama kita harus menyiapkan tape singkongnya. Pilih tape singkong yang manis yang bagus ya. Nah, ini tape singkong yang sudah saya beli dari pasar. Ini posisinya sudah bungkusan seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita pindahkan ke wadah yang sedikit besar sambil kita buangin sumbu tapenya yang terdapat di bagian tengah seperti ini. Nah, untuk berat bersih tape singkongnya tadi sudah saya timbang kurang lebih 330 gram. Dan tidak menutup kemungkinan bila teman-teman ingin lebih banyak tape singkongnya itu boleh. Teman-teman bisa menambahkan kembali hingga total mencapai 400 hingga 500 gram. Atau bisa disesuaikan juga dengan selera masing-masing. Kalau pribadi saya lebih suka yang lebih banyak tapenya ya. Dan kalau dirasa sudah berkurang sumbu tapenya, lanjut kita akan haluskan. Kita akan haluskan dengan garpu saja seperti ini ya. Kalau teman-teman ingin menghaluskannya dengan chopper atau blender itu boleh. Pokoknya menghaluskannya dengan cara apapun, yang penting benar-benar halus atau benar-benar hancur ya. Nah, untuk saya pribadi saya lebih suka yang dengan garpu seperti ini karena hasilnya dia tidak terlalu halus tapi agak kasar-kasar dikit gitu ya. Dan hasil akhirnya nanti akan berasa banget khas tapenya. Selanjutnya di wadah lain kita akan pecahkan 4 butir telur ukuran sedang. Kalau udah, lanjut kita akan tambahkan gula pasir sebanyak 90 gram. Kalau ingin ditambah lebih manis bisa ditambahkan menjadi 100 gram. Tambahkan secukupnya garam lalu diaduk-aduk hingga tercampur merata. Kalau dirasa sudah tercampur, jangan lupa kita tambahkan secukupnya vanili. Ini tujuannya untuk menghilangkan bau amis pada adonan. Kembali diaduk-aduk hingga tercampur. Nah, kalau dirasa sudah tercampur, lanjut kita akan tuang semuanya si tape singkong yang sudah dihaluskan sambil kita aduk-aduk kembali dengan whisk biar benar-benar tercampur. Kalau dirasa si tape singkongnya sudah benar-benar tercampur, kemudian kita akan tambahkan dengan tepung terigu sebanyak 100 gram atau setara dengan 10 sendok makan. Kalau sudah terlihat benar-benar adonan halus dan benar-benar tercampur, lanjut kita akan tambahkan dengan susu cair sebanyak 130 ml. Untuk merek susunya bebas, mau merek susu apa saja. Dan ini 130 ml saya ambil dari susu SKM putih 1 saset ditambah dengan air hingga mencapai 130 ml. Dan kalau teman-teman tidak suka susu, bisa menggantinya dengan air santan. Kalau sudah tercampur, kita akan tambahkan margarin sebanyak 80 gram atau setara dengan 5 hingga 6 sendok makan yang sudah benar-benar dicairkan. Nah, biar warnanya lebih cantik, kita tambahkan dengan pewarna makanan 1 hingga 2 sampai 3 tetes saja atau secukupnya. Lanjut diaduk-aduk kembali hingga semuanya tercampur. Tapi kalau teman-teman tidak suka dengan pewarna, bisa di skip ya. Kalau dirasa sudah tercampur semua bahannya, kemudian kita siapkan loyang ukuran 18 x 7 cm. Jadi di sini sudah diolesi dengan Carlo ya. Jadi untuk teman-teman yang tidak punya Carlo juga bisa menggunakan margarin saja. Tapi alangkah bagusnya teman-teman bisa menggunakan dengan Carlo. Carlo itu terbuat dari 1 sendok makan margarin, 1 sendok makan minyak goreng dan 1 sendok makan terigu. Itu dicampur jadi satu. Nah, itulah Carlo. Dan kelebihan menggunakan Carlo, hasil akhirnya benar-benar kelihatan lembab dan benar-benar lembut. Dan sedikit dihentak-hentakan ya biar tidak ada udara yang terperangkap di bawah adonan. Nah, langsung saja kita akan beri topping keju. Untuk topping kejunya bisa di skip kalau teman-teman tidak suka. Dan untuk mereknya bebas ya teman-teman. Kalau teman-teman lebih memilih polosan, jadi tidak perlu menggunakan topping ya, itu boleh. Pokoknya disesuaikan saja deh dengan selera teman-teman di rumah. Nah, untuk teman-teman perlu diperhatikan ya, kalau untuk membuat perol tape itu
Dalam pengocokan telurnya tidak perlu mengembang seperti kita membuat bolu pada umumnya. Nah, jadi teman-teman perlu bedakan antara prol tape dan bolu tape. Untuk prol tape itu tidak perlu mengembang cara pengocokan telurnya dan hasilnya kelihatan bantat tapi benar-benar lembut, moist banget. Dan kalau bolu tape itu sendiri cara pengocokannya harus benar-benar putih, kental dan berjejak. Nah, itulah perbedaannya antara prol tape dan bolu tape ya. Nah, langsung saja kita panggang. Untuk ovennya sebelumnya harus sudah dipanaskan terlebih dahulu kurang lebih 10 menit. Kita gunakan api sedang cenderung kecil, kira-kira apinya seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi kita gunakan di rak bagian tengah. Masak selama kurang lebih 30 hingga 45 menit atau disesuaikan dengan suhu oven masing-masing. Nah, kalau dirasa sudah 30 menit lebih, ini sudah kelihatan kuning keemasan bagian atasnya dan pinggirannya sudah mengering, jadi ini sudah matang. Lanjut kita akan keluarkan dari loyangnya, kita sisir pinggirannya terlebih dahulu untuk memudahkan cara pengeluarannya. Nah, hasilnya benar-benar kelihatan lembut dan lembab ya teman-teman. Ini pengaruh karena kita menggunakan dengan Carlo ya. Jadi kalau teman-teman tidak menggunakan Carlo itu akan hasilnya kusam. Lanjut kita akan balik, kita akan lihat bagian atasnya. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri hasilnya. Bagian atasnya juga benar-benar matang sempurna. Nah, langsung saja kita akan tes dan kita iris-iris sesuai dengan selera. Untuk terlihat irisannya pun benar-benar super lembut ya teman-teman, walaupun kita belum mencicipinya. Cemilan yang satu ini rasanya benar-benar enak dan moist banget. Ini bikin orang semua ketagihan, makan satu tidak cukup, ingin nambah terus. Dan tampilannya pun cantik, menarik, bikin mengundang selera makan semua orang. Cemilan yang satu ini cocok banget dijadikan untuk takjil di bulan puasa atau bisa dijadikan untuk ide jualan juga karena bahan dan caranya yang sangat mudah. Nah teman-teman, kira-kira videonya cukup di sini dulu. Kita akan sambung di video berikutnya. Selamat mencoba dan saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.